Salma, Raisa, Isyana, Bernadia adalah orang-orang yang ada di urutan pertama di ruangannya masing-masing. Di dunia musik ada dua perbedaan pandangan soal apakah seorang penyanyi itu cukup hanya menguasai satu genre musik saja atau sebaliknya menguasai banyak genre sekaligus. Untuk mereka yang setuju seorang penyanyi cukup menguasai satu genre aja, alasannya adalah agar si penyanyi bisa fokus dan bisa jadi ikon dari genre tersebut. Kalau gue pribadi, gue lebih setuju bahwasannya penyanyi apalagi levelnya udah musisi seperti Salma, semestinya memang menguasai banyak genre. Terutama genre-genre yang menjadi roots atau akar dari musik era zaman sekarang. Semisal jazz, blues, R&B, dan funk. Dan itu, ya kita tahu Salma sudah menguasai itu dan dia sudah menunjukkan itu gitu. Kenapa gue setuju dengan pandangan bahwa penyanyi apalagi musisi sebaiknya menguasai banyak genre? Karena itu akan membuat karya-karya mereka lebih kaya terutama dari sisi aransemen, notasi, dan pembawaan si penyanyi itu sendiri sebagai bagian dari musikalitas. Salma adalah contoh yang paling mudah untuk dilihat di skena musik Indonesia untuk saat ini. Dan itu terlihat dari semua karya-karyanya Salma. Nggak ada satupun karya Salma yang benar-benar berjalan di atas satu genre aja. Hampir semuanya memuat influence dari genre musik lain. Mulai dari Bunga Hati yang punya unsur groovy jazz, sentuhan choir yang ala-ala gospel, lagu Amin yang punya sentuhan soul, hingga lagu Uji Nyali yang mendapat pengaruh city pop Jepang. Itu adalah implementasi dari kemampuan multi-genrenya Salma. Musikalitas yang sempurna itu ketika dia didapat dari dua hal. Yang pertama dari pendidikan musik formal dan yang kedua dari pengalaman. Untuk sejarah musik, jenis progresi akor, teknik, dan hal yang sifatnya teori akan terpenuhi melalui sekolah musik formal. Sementara pengalaman akan membangun mental dan hal-hal di luar itu. Salma punya dua-duanya. Dia cum laude jurusan musik dan pengalaman panggung 10 tahun. Kalau kita lihat seorang Michael Jackson, dia itu punya gelar King of Pop loh. Padahal dia menguasai banyak genre lain sebenarnya. Makanya karya-karya Michael Jackson itu nggak membosankan. Kadang dia bikin karya pop yang lebih ke R&B, kadang dia bikin lebih funk, bahkan bisa disco gitu. Dan ini sekaligus membantah pendapat bahwa penyanyi sebaiknya fokus di satu genre aja agar bisa besar di genre tersebut. Justru musikalitas yang terbentuk dari pengetahuan dan kemampuan musik yang dari berbagai macam aliran akan menciptakan karya-karya yang unik. Toh Salma meskipun dia menguasai banyak genre lain, tapi yang menjadi pokok dari karya dia tetaplah pop gitu loh. Sejauh ini Salma masih konsisten di jalan itu, justru karya-karya pop Salma itu berbeda dan unik. Itulah yang menjadi perbincangan menarik gitu loh. Itulah yang jadi nilai plus sehingga dia menang di AMI dan di Music Awards Japan. Dari semua literatur yang pernah gue baca ternyata menjadi penyanyi atau musisi seperti Salma itu ada tutorialnya. Gue akan coba jelaskan ya. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan musik. Mungkin masih ada sebagian orang yang menganggap pendidikan musik formal itu nggak penting karena banyak penyanyi terkenal yang bermusik secara otodidak. Tapi gue yakin di saat tertentu mereka yang belajar dari otodidak pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika berhadapan dengan hal yang sifatnya teknis maupun teori musik formal gitu. Contoh simpelnya kayak baca partitur atau contoh besarnya bagaimana menyiapkan sebuah pertunjukan musik, repertoar dan sebagainya. Dan sama justru fokus pendidikannya malah ada di situ gitu. Yang kedua adalah karakter. Karakter itu termasuk di dalamnya ada bermusik dan berkarya ya. Lu gak akan jadi pilihan ketika lu gak original secara karakter musik dan karya. Genre musik bisa sama, influence musik itu biasa, tapi karakter karya atau karakter bernyanyi untuk penyanyi itu sebuah ruangan yang harus diciptakan sendiri. Di mana lo adalah satu-satunya pilihan utama ketika orang-orang datang ke ruangan itu. Dan gue seneng ya, Salma berhasil menciptakan itu. Dia tidak di ruangannya Raisa, dia tidak di ruangannya Isyana, dia juga tidak di ruangannya Bernadia, tapi di ruangannya sendiri. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan satu saat Raisa nggak ada, Isyana nggak ada, Bernadia nggak ada, terus gantinya Salma, itu nggak bisa. Karena sangat berbeda. Salma, Raisa, Isyana, Bernadia adalah orang-orang yang ada di urutan pertama di ruangannya masing-masing. Yang ketiga adalah pentingnya wawasan musik. Kita tahu Salma adalah musisi yang belajar pada era musik zaman sekarang dan juga pada era musik di belakang. Semakin mundur semakin mendekati roots musik itu sendiri. Bahkan sebagian musisi percaya bahwa era perkembangan intelektual musik itu berhenti di tahun 90-an. Dan kalau balik lagi ke Salma, kita bisa melihat dengan kentara di karya-karya Salma yang punya corak pop klasik 80-an, yang groovy dan juga uptempo. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan musikal. Lagu Berharap Pada Timur itu nggak akan bisa dikarang oleh siapapun selain Salma sendiri. Untuk mengubah sebuah kisah perjuangan, perjalanan hidup menjadi sebuah karya musik,
itu adalah bagian dari kecerdasan musikal. Dalam hal lain, dalam hal teknis, kecerdasan musikal itu termasuk kepekaan nada yang tinggi, penguasaan alat musik, menciptakan notasi, termasuk hal sesimpel bisa melakukan sketching atau adlibs secara spontan ya di atas panggung. Dan kita semua tahu Salma sering banget ngelakuin itu. Dia seringkali secara spontan memberikan improvisasi notasi singkat yang kadang kita nggak duga-duga gitu. Yang kelima adalah ilmu fokus. Kalau Salman menyebutnya dengan ilmu tenangnya Salma. Kenapa kadang kita ngelihat Salma itu kayak berbeda karakter dalam beberapa kesempatan. Misalkan di podcast dia jadi pelawak, di panggung dia jadi musisi, di station head dia jadi bocil, di acara awards dia tampil berkelas dan elegan. Karena dia punya ilmu fokus. Gue yakin teman-teman pernah dengar cerita di zaman idol, Salma itu jarang latihan. Atau di saat audisi ketika semua orang latihan vokal teriak-teriak, dia malah nyari tempat buat tidur di pojokan. Apa karena dia males latihan? Enggak juga. Karena dia punya ilmu tenang dan ilmu fokus itu gitu loh. Dia tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan. Ketika orang lain sibuk mengejar status terbaik untuk mengalahkan orang lain, Salma percaya tampil maksimal sesuai kapasitas diri dia sendiri. Ilmu tenang dan fokusnya itu juga dia terapkan pada kunjingan, omongan ini itu, fitnahan, dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya satu album yang luar biasa, Berharap Pada Timur. Oke, mungkin itu aja pengen gue sampaikan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan minimal bisa menghibur atau syukur-syukur bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung, mensupport gue sebagai content creator, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil karena itu akan sangat membantu gue untuk konten-konten berikutnya. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.